markan andi asramane adani asri nakawentenan ide marasi markan dia ide melinggih kering pos ramani danu sane asri pisna reng apuja raung linui ide marasi markan dia ngepes raman ring puncak gunung raung sane kelintang luwih sane kelintang mau tamu sisian ide saking genah herige ide marasi markan ieu ngicenin pewarawala nuntun sisiani dani akeh pisan wasa baci kalau irike kacirita ring kalaning dewasa sane ayu dewasa nah itu nyini dewa nabda bang jagate nabda bang gumine apang jagate kertu raharju inggih sampun ide yang Pasupati puput SAG MIP Pinaka Pendarma Wacana Sanewangan Titian para prajurit PNS lan para bakti sami sane sampun persidara rong acara puniki sana banget tresna sahan titian
Sedurung acara politik Inggih Mas Dharma sinarang sami sane dahat uang yang titiang asana. Pranayama. Karesudana. Om Sudamam Swaha. Om Adya Sudamam Swaha. sikap amusti karana puja trisandya ngawit Swamam Mahadewa Sarwa Prani Hitan Kara Mamuja Sarwa Papebya Palaya swasada siwa Om kesanta manasa dosa tat pramadat kesamo swamam Om Santi 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 Om. Ini tedon sembah
secara agama Hindu adalah wiwaha. Ya. Dimana kalau mengacu kepada Undang-Undang Perkawinan tahun 71, baik pada pasal 1 maupun pasal 2, di situ disebutkan adalah ikatan suami istri, ya, atau bapak dan sesuai dengan hukum agama masing-masing. Nah, kalau kita agama Hindu berarti hukum agama Hindu masing-masing. Nah, tujuannya adalah membentuk keluarga, ya, agama Hindu, keluarga yang agama Hindu atau yang beragama Hindu yang bahagia, ya, itu tujuannya. Sedangkan untuk mencapai tujuan keluarga bahagia sesuai dengan agama Hindu atau keluarga sakinah itu tentu tidak mudah, Bapak dan Ibu sekalian. Yang pertama yang harus kita pahami adalah bagaimana kita harus dalam mencapai keluarga itu, terutama yang belum menikah atau mau menikah, calon mempelai mau menikah, itu adalah harus ada syarat-syarat yang dipenuhi untuk Bapak dan Ibu sekalian yang mau menikah atau mau melaksanakan perkawinan. Yang satu adalah, yang pertama adalah itu dilaksanakan sesuai dengan hukum agama Hindu, ya. Tidak boleh perkawinan separuh agama Hindu, harus sehat jasmani dan rohani. Nah, pasti tidak aja sesuai dengan mendaftar PNS atau pegawai negeri sipil atau tentara, polisi sehat jasmani, tidak. Artinya gini, Bapak dan Ibu sekalian, jasmaninya sehat, fisiknya sehat, tapi rohaninya tidak sehat, maka tidak akan menghasilkan keluarga sakinah atau salah satunya adalah mendapatkan keturunan yang suputra. Itu yang dihindari. Makanya di situ adalah sehat jasmani dan rohani. Yang ketiga, dilaksanakan oleh rohaniawan atau pemangku agama yang ditunjuk. Tidak sembarang orang untuk melaksanakan perkawinan, ya. Jadi rohaniawan yang ditunjuk, apakah itu pemangku, pandita, penandita, atau mungkin yang lain, ya, sesuai dengan kebiasaan di daerah masing-masing, ya. Yang berikutnya, yang keempat, tidak boleh beda agama. Nah, ini saya ingatkan kepada adik-adik, ya, yang atau mungkin bapak dan ibu yang sudah berkeluarga, kalau masih ada beda agama itu tidak boleh. Agar kita tidak ditarik ke mereka, siapkan diri kita, ya, fondasi kita di bidang agama. Siapkan diri kita fondasi bidangnya. Contoh, kalau calon istri kita nanya, bagaimana sih sembahyang atau muncul ada seperti ini. Kalau tanya apa sih maksudnya, kenapa harus menggunakan dupa,
kita harus bisa menjawab, karena sebagai saksi dalam persembahyaan kita pada Ide Sang Hyang Widi Wasa. Nah, lebih kerennya lagi Bapak Ibu sekalian bisa menjawab sesuai dengan sastra, mengacu pada kitab suci, ya, Patrang, Puspang, Palang, Toyang, Agnir. Di situ disebutkan bahwa kita mau sembahyang menggunakan patrang, bunga, puspang, patrang, puspang, bunga, ya. Ya, patrang itu doa-doa, agnir, api, ya, atau dupa yang sekarang itu. Yaitu ada papan, sandang, dan pangan. Itu yang diatur sama ibu-ibu. Bagaimana mengatur keuangan, bagaimana mengatur rumah, bagaimana mengatur makan, bagaimana mengatur ibadah keagamaan. Itu tugas ibu-ibu itu. Ya, ini harus dipahami. Jangan sampai bapak-bapaknya atau calon bapak nanti yang belum menikah tidak paham ini, akan terjadi benturan di situ. Yang di rumah tangga siapa? Kan saya ngatur, salah. Ya, dengar bapak-bapaknya ini ya, dengar nggak Pak? Salah kalau kita mengacu pada sastra. Sama kepada adik-adik yang belum menikah dan akan mau menikah, kewajiban istri salah satunya adalah bagaimana membawa kebahagiaan di rumah suami. Ini menurut Atharwa Weda bab 14 Sloka 25. Ya, bagaimana membawa kebahagiaan di dalam keluarga. Jangan sampai selesai acara wiwahe, resepsi segalanya, malam itu aja yang bahagia. Pembangunan tuan itu itu, ya, menjenjang begitu aja ipah, dia matur. Ini yang nggak benar, tidak diharapkan di dalam sastra. Ya. Jadi bagaimana upaya kita di situ adalah membuat kebahagiaan, ajak ipah, ajak matur, ya, membuat kebahagiaan di situ. Ya. Jangan sampai terjadi itu maksudnya. Nah ini yang terpenting dari 10. Yang banyak lain tidak penting-penting, tapi yang terpenting dari 10. Kalau ibu-ibu, calon ibu nanti yang belum ini, kalau bisa menjalankan 5 saja, saya yakin dan saya percaya bahwa bagaimanapun kehidupan keluarga akan menjadi keluarga yang sakinah. Dari 1 dulu, tugas dan peran istri. Ya. Istri anak itu adalah tanggung jawab suami. Sehingga mengelak, tidak bisa mengelak apapun dilakukan oleh istri, mau baik kurang baik, adalah bertanggung jawab tugasnya. Nah, kewajibannya apa? Kewajibannya satu adalah memberikan nafkah, ya, memberikan nafkah. Seberapapun penghasilan yang didapat wajib diberikan kepada istri. Ada enggak bapak-bapaknya yang masih belum mengasih nafkah kepada istrinya? Ada nggak kira-kira? Ada nggak di sini? Gak ada ya? Astagfirullah kalau memang nggak ada. Ya. Jangan sampai gajinya suaminya dipegang sendiri, istrinya megang sendiri. Untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya, mau tidak mau istrinya nyari lagi lah tambahan di luar. Apakah buka warung, jualan dan sebagainya, ini yang tidak diharapkan. Ya, memberikan nafkah.
Jadi bertanggung jawab itu adalah tugasnya, memberikan nafkah. Apalagi yang kedua harus wajib melindungi. Ada yang mungkin dengan tetangga terjadi permasalahan, dalam situasi itu apapun ada, tetap dilindungi istri dulu. Nanti setelah di rumah baru dikasih tahu bahwa sebenarnya sesuai dengan kamu yang salah. Ya, jangan dilakukan lagi. Tapi di depan itu tetap apapun artinya dibela, dilindungi dia dulu. Ya. Yang ketiga adalah seorang suami wajib menggauli istrinya, memberikan nafkah batin. Ya, tadi nafkah rohani jasmani berupa materi, penghasilan dapat 1 bulannya berapa, kasihkan, istri yang mengelola. Kedua, suami melindungi istri dan keluarganya. Ketiga adalah suami menggauli istrinya, memberikan nafkah batin. Yang sampai sudah menikah tidak pernah tidur sama-sama istri. Kurang anak tidur di tengah, istrinya tidur di dalam, suaminya tidur di sofa. Ini yang tidak diinginkan. ATM mungkin sehingga tertulis seperti ini. Sekarang sudah ada ATM, maka ATM itu dikasihkan istri sebagai semua nafkah atau penghasilan suami sudah dipegang oleh istri. Betul nggak kira-kira? Nah, gitu. Yang berikutnya adalah suami hendaknya selalu puas terhadap istrinya. Ya, jangan sampai anak gede-gede, istrinya gendut atau mungkin kekurusan, suaminya tidak puas. Ngalih ya bin aneh lungan di luar itu. Yang terakhir adalah yang keenam adalah suami wajib melaksanakan pitra puja. Ya, suami wajib melaksanakan pitra puja. Artinya melaksanakan upacara pitra puja kepada bapak dan ibunya atau leluhur yang belum disucikan. Itu berkewajiban sebagai sentana dari kakeknya atau mbahnya yang belum diaben, atau buyutnya di atasnya yang belum dia. Sentana ini punya kewajiban untuk mengabenkan. Kalau nggak diabenkan, maka roh, dalam keyakinan kita, roh leluhur kita yang belum disucikan, dia belum mendapat jalan yang baik atau tempat yang baik. Swadharma anake makurenan. Swadharma nak makurenan, istri, suami, ya. Ingatang raga damai kepanggui. Artinya apa? Apa petua yang diberikan oleh petua pada saat nikah, pedomanilah itu. Ya, ingatang raga. Ya, bahwa kita ini adalah sekarang sudah berkeluarga. Ya, jangan tergoda sama kegodaan yang lain. Gitu loh. Pagahang abu iraga awak masing-masing, terutama ibu-ibu atau adik-adik yang mau nikah nanti ke jenjang ke grihasta, ke rumah suami. Pagahang lalu ngabawa di situ. Posisikan diri kita yang dengan baik. Kita adalah sebagai seorang menantu, seorang suami dari bapaknya, seorang ibu dari anak-anak yang sudah dilahirkan. Posisikan diri kita di situ, itu yang dimaksud. Ya. Kalau kita nggak bisa memposisikan diri kita itu, maka hancurlah keluarga itu. Tidak akan terwujud yang namanya keluarga sukinah. Disitulah butuh kerjasama, bukan kerjasama di dalam kamar saja antara bapak dan ibu, tidak, tapi bagaimana kerjasama hubungan di dalam mengatur rumah tangga, saling pengertian. Ini yang dibutuhkan.
Istilah butuh kerjasama seorang suami. Bantu istri, apa yang bisa dibantu, mungkin nyuci piring, mungkin masak, mandiin maka disitulah akan terjadi keluarga yang bahagia. Coba bayangkan kalau istri saya yang kerja itu mumet, kita langsung tidur santai-santai gitu sambil nonton TV, mungkin dia nggak berani ngomel, dipendam, satu saat meledak teng gitu di sana, itu udahlah, itu apapun yang itu kesalahan bapaknya yang waktu masih budaknya diungkit itu sama istri itu. Yang sing gara-gara tuh sing nggak aja cai nganten gitu bu, pasti itu akan terjadi karena kita tidak bisa memahami dan membantu kondisi istri. Nah, istri juga sama ya. Pasti dia bapak ada tuan gitu, kalau ada jelas.